Baik, puji Tuhan, saya mengucapkan shalom, selamat pagi buat saudara semua. Saya juga mengucapkan mungkin selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali menemukan channel YouTube GSPDI Philadelphia Jombang, atau mungkin saudara baru menemukan akun Facebook Johannes Naftali. Anda ikut ibadah pagi ini, percayalah ketika Anda menemukan channel ini, akun ini, ikut ibadah secara live bersama kami, itu bukan kebetulan ya. Atau nanti siang kemudian atau malam Anda menemukan channel ini lalu Anda ikuti ibadah ini pun, saya yakin bukan kebetulan. Itu kebaikan Tuhan buat setiap Anda dan saya, buat setiap kita. Puji Tuhan. Jangan lupa, selalu saya katakan, Anda bisa kasih like di channel YouTube ini. Anda bisa sharingkan kepada keluargamu, teman-teman saudara, bahkan Anda bisa chatting, bahkan subscribe. Ya, untuk Anda diberkati lewat ibadah ini, tapi Anda kembali menjadi berkat bagi banyak orang ya. Puji Tuhan. Pagi ini saya akan sharing, berbagi dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin langsung saja kita baca ayatnya kali ya. Keluaran pasal 33 15 sampai 16, ayat yang tidak asing. Saya pun sering mengajarkan ayat ini sama saudara, tapi selalu firman itu hidup, memberikan pewahyuan yang baru buat setiap kita. Keluaran pasal 33, saya akan baca ayat 15, lalu bersama-sama kita baca ayat 16 saudara ya. Keluaran 33 15 saya baca begini, kata firman Allah. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sama-sama 16 kita baca 2 dan 3. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Sekali lagi pagi ini kita bicara tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dua lagu pendahuluan yang kita naikkan tadi itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Lagu pertama mengatakan kita di dunia ini nggak bisa jalan sendiri, ya kan? Kita butuh dipimpin oleh Tuhan supaya kita nggak kesasar, supaya kita nggak tersesat, supaya kita tidak mengambil keputusan-keputusan yang salah sehingga membuat kita jatuh. Ada banyak kita merasa bisa, sok tahu, sok jago, dan itu ternyata pemicu daripada blunder-blunder kejatuhan dalam kehidupan kita. Saya suka bilang sama saudara, kalau kita kalah bermain catur, konsekuensinya cuma kalah. Tapi kalau kita sampai kalah, blunder dalam kehidupan ini, kejatuhannya luar biasa, resikonya panjang, masalahnya. Lagu kedua menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu segala-galanya buat kita. Dan memang itu yang dikatakan Alkitab. Saya pikir tidak ada di antara saudara yang membantah. Semuanya pasti setuju, semuanya kita pasti sepakat mengatakan bahwa penyertaan Tuhan itu memang segalanya buat kita. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam keseharian kita. Kita perlu penyertaan Tuhan buat masa depan kita di tahun ini 2022. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam rumah tangga kita. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam bisnis, usaha, pekerjaan kita. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita setiap hari. Ambil keputusan, kita perlu penyertaan Tuhan. Sampai kepada anak-anak kita, kita butuh penyertaan Tuhan. Itu kan yang kita doakan buat masa depan anak kita. Sertai Tuhan anak-anakku masa depannya, pergaulannya sertai. Jangan sampai kena narkoba, jangan sampai anak-anakku pergaulan yang salah. Sebab hal seperti ini juga aku lepaskan doa buat anak-anakku. Penyertaan Tuhan. Sebab kita sepakat penyertaan Tuhan itu segalanya buat kita. Kita perlu penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Nah, ayat yang kita baca, Keluaran pasal 33 ayat 15 sampai 16, ini adalah doanya Musa. Anda lihat screen ini ya. Ini adalah doa Nabi Musa yang ternyata ayat ini menginspirasi orang, termasuk kita orang percaya,
tentang pentingnya penyertaan Tuhan. Dalam ayat ini kurang lebih Musa berkata begini. Coba kita munculkan, kita baca sekali lagi ini ayat ya. Lihat di ayat 15. Saya baca, saya terangkan pendek. Ini penting, tapi bagian titik ini perhatikan baik-baik. Berkatalah Musa kepada Tuhan. Apa kata Musa atau jawaban Musa kepada Tuhan? Musa ngomong gini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, terjemahan lain, jika engkau sendiri tidak menyertai kami atau bersama dengan kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini Musa yang ngomong. Ini doa Musa kepada Tuhan. Dan doa inilah yang menginspirasi kita orang percaya. Minta penyertaan Tuhan. Doanya Musa tentang penyertaan segalanya buat kita. Ini terbitnya dari Musa. Penyertaanmu segalanya bagiku. Ini terbitnya dari Musa. Kenapa sampai Musa mengatakan ini kepada Tuhan? Jangan suruh kami berjalan kalau kau nggak bersama dengan kami. Dengan kata lain, Musa berkata begini, lebih baik kami tetap di padang gurun yang gersang ini. Lebih baik kami ada dalam masalah yang sulit, kekeringan di padang gurun. Yang penting Tuhan menyertai kami. Yang penting kau bersama denganku dan melangkah dengan aku, Tuhan. Jadi bagi Musa, kebersamaan dengan Tuhan itu lebih berharga, lebih penting daripada janji berkat Tuhan tanah Kanaan. Catat penting ini saudara ya. Kebersamaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi seorang Musa itu jauh lebih berharga daripada janji berkat di depan sana tentang tanah Kanaan. Karena begini loh, penyertaan Tuhan dalam musim-musim kehidupan kita itu berkat yang sesungguhnya kalau Anda ngerti. Kenapa Musa sampai dia berkata, ya kami perlu penyertaanmu. Gak apa-apa, lebih baik kami tetap di padang gurun, yang penting Tuhan berserta bersama dengan kami. Karena alasannya ini, nanti tolong ya PR buat saudara, kalau Anda baca Keluaran pasal 33, pasal yang sama tapi ayatnya naik, ayat 1 sampai ayat 3, satu turun ke bawah. Tuhan itu ngomong gini sama Musa, Musa kasih tahu sama umat Israel, aku menarik kehadiranku dari tengah-tengah kamu. Penyertaanku aku tarik dari kamu, aku gantikan dengan malaikat yang menyertai kamu. Saya cerita saja ya, gak usah dibaca ya. Ya. Aku tarik kehadiranku, tapi aku gantikan dengan malaikat menuntun kamu sampai masuk tanah Kanaan. Janjinya gak berubah. Janji berkat tetap diberikan. Janji tanah Kanaan yang limpah dengan susu dan madu Tuhan gak tarik. Tetapi Tuhan berkata ini, kehadiranku, penyertaanku kepada umat Israel aku tarik, aku gantikan dengan malaikat. Begitu Musa mendengar Tuhan berkata penyertaannya diganti dengan malaikat, langsung Musa mengajukan suatu repetisi doa. Dia berkata, Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Mungkin sambil nangis kali Musa ya dengar perkataan itu. Seorang Musa itu seorang yang sangat mengerti, sangat memahami pentingnya kehadiran Tuhan, ngerti betapa berharganya kebersamaan dengan Tuhan. Mungkin dengan berlinang air mata berkata Musa, Tuhan, jika engkau sendiri tidak beserta dengan kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Lebih baik kami tetap di padang gurun yang ganas ini. Yang penting Tuhan beserta dengan kami. Karena Musa mengerti, kalau ada Tuhan, padang gurun itu tetap ada makanan. Kalau ada penyertaan Tuhan, gunung batu tetap keluar air. Ada penyertaan Tuhan, laut terbelah jadi dua. Seorang Musa hamba Allah ini ngerti tentang penyertaan Tuhan. Dan memang jelas di ayat bawahnya ayat 16. Saya baca ayat 16 saja, saudara ya. Saya baca bagian awal saja deh. Dari manakah gerangan akan diketahui? Musa berkata bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Perhatikan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami? Catat ini. Bukankah kalau engkau beserta dengan kami, kalau engkau bersama-sama dengan kami, sehingga kami, dampaknya, akibatnya, benefitnya, aku dan umatmu ini, perhatikan, dibedakan. Coba bilang sama-sama saya,
dibedakan. Penyertaan Tuhan, kebersamaan Tuhan dengan kita, itu membuat kita umat Allah dibedakan dari segala bangsa orang yang di muka bumi ini. Sudah catat, Anda bisa mulai chatting sebagai bentuk perwujudan imanmu. Engkau bisa mulai katakan, penyertaan Tuhan akan membuat hidupku atau keluargaku atau pekerjaanku atau masa depanku dibedakan dari segala umat manusia di muka bumi ini. Anda jadi orang yang berbeda. Anda berharga di mata Tuhan. Anda dan saya menjadi orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Kenapa spesial? Kenapa kita menjadi berbeda gitu di hadapan Tuhan? Karena penyertaan Tuhan atas hidup kita. Kita menjadi orang yang lain di dunia ini, diistimewakan karena penyertaannya. Makanya seorang Musa berkata, jangan suruh kami berangkat. Karena bagi Musa lebih berharga, lebih penting kebersamaan penyertaan dengan Tuhan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, bagi saudara ini yang penting itu apa? Penyertaan Tuhan atau yang lain? Jujur saudara ya, kadang-kadang kita, maafkan tapi kalau saya berkata seperti ini, tapi ini cengli lah kalau saya berkata seperti ini supaya Anda paham ya. Kalau Anda punya anak, saya kasih contoh, misalnya saya, kalau misalnya saya pergi keluar kota pelayanan sampai 2 hari, hari ketiga saya baru pulang. Saya itu punya 2 anak. Anak nomor 1 umur 19 tahun tinggal di luar kota, kuliah di Surabaya. Yang kecil itu 9 tahun, beda 10 tahun. Masih anak-anak dia, masih SD kelas 4. Tinggal di rumah bersama dengan kami. Kalau misalnya saya keluar kota, misalnya saya tinggal sendirian, mama sama anak saya di rumah. Ketika hari ketiga saya pulang, saya pasti pengen kasih oleh-oleh buat anak saya yang kecil. Saya kasih oleh-oleh. Kasih apa ya sama anak saya? Saya pilih makanan, saya kasih mainan, saya belikan. Ketika saya pulang, anak saya senang menyambut saya. Ya, mungkin saya dipeluk. Tapi menurut saudara, mungkin pastilah namanya anak ada kangen sama papanya, sama mamanya, ada. Saya percaya di hati anak saya ada kangen kalau gak ketemu sama saya, kalau gak bermain sama saya, gak ketemu 3 hari. Begitu saya pulang, dia seneng. Saya mau tanya, menurut Anda, dia itu senangnya itu kangen sama saya, nunggu saya, atau nunggu mainannya? Menurut saudara, anak-anak. Karena setelah biasanya saya berikan mainan, dia sudah nggak terlalu peduli sama saya lagi. Dia fokusnya, sibuknya sama apa? Sama mainan yang baru yang dia suka. Saudara bisa nangkep gak? Kadangkala saya menceritakan ini bukan saya sedang mempermalukan anak saya atau anak kita. Namanya anak mah begitu. Ya memang begitu, mau diapain? Dunia berpikirnya ya begitu. Kangen sih sama papanya, tapi dia lebih kangen fokus kepada mainannya sama berkatnya. Sorry kalau saya katakan, kadangkala bahkan seringkali memang seperti itulah kehidupan kita umat Tuhan. Lebih berharga mana penyertaan Tuhan atau berkatnya? Saya mau tanya sama saudara pagi ini. Terus terang Anda jawab dalam hatimu, lebih penting mana? Lebih berharga mana berkat-berkatnya Tuhan, Kanaan, berkat negeri yang dijanjikan Tuhan, atau pribadinya Tuhan, penyertaannya Tuhan? Jujur, seringkali kita seperti umat Israel. Ya, fokus kita kepada tanah Kanaan di depan sana, fokus kita kepada segala berkatnya. Tahukah Anda apa yang membuat Israel gagal masuk tanah Kanaan? Karena fokusnya pada berkat, bukan pada penyertaan Tuhan. Mereka merasa gak penting bagi umat Israel di padang gurun. Mereka tidak bisa menghargai kebersamaan dengan Tuhan. Padahal saya suka bilang sama saudara, Tuhan gak pernah absen selama 40 tahun menyertai umat Israel. Sekalipun 1 hari pun Tuhan gak pernah tinggalkan mereka. Tidak pernah absen. Tapi ternyata apa yang terjadi bagi umat Israel? Kenapa sih mereka ngomel? Kenapa mereka gagal? Karena bagi mereka penyertaannya itu gak bisa menghargai penyertaannya. Mereka lebih menghargai berkatnya. Fokusnya kepada Kanaan, fokusnya kepada berkat. Fokusnya itu gini loh, mereka merasa begitu gak nyaman, langsung ngomel. Makanya gagal masuk tanah Kanaan. Saya berharap dengan apa yang saya katakan ini Anda bisa tangkap sesuatu.
Kadang-kadang kita itu seperti umat Israel di padang gurun, nggak bisa menghargai kebersamaan dengan Tuhan. Ya, nanti nggak nyaman sedikit kita sudah ngomel. Saya jadi teringat tentang anak terhilang dan si sulung dan anak terhilang. Sudah menarik ya. Begitu anak terhilang itu si bungsu kembali kepada bapaknya dari kandang babi, dari kelaparannya nggak bisa makan. Ada tahu? Dikasih kasut, dikasih cincin, dikasih apa lagi ya? Dikasih jubah, bahkan bapaknya bikinin pesta, dipotongin lembu tambun. Sukacita anaknya mengalami pemulihan, ya, diterima lagi sebagai anak, bapaknya menerima apa adanya. Itu hati bapak. Tapi tahukah saudara, si sulung, nah di sini saya tangkap sebuah pewahyuan terkini dari si sulung. Si sulung ini akhirnya kita tahu aslinya hatinya sama bapaknya kayak apa. Dia disuruh masuk sama bapaknya, dia menolak, dia bantah. Apa kata si sulung? Dari perkataannya kita tahu aslinya si sulung ini kayak kita kadang-kala. Si sulung berkata begini, "Bapak, selama ini aku patuh sama bapak, aku bersama-sama dengan bapak dan tidak pernah membantah perintah bapak. Ketaatannya radikal, taat sama bapaknya. Lu kesana, lu kerja, iya pak, nurut." Radikal ketaatannya. Aku tidak pernah membantah bapak. Tetapi dia ngomong begini, bapak tidak pernah memberikan seekor anak kambing pun. Untuk apa? Untuk aku bersenang-senang, untuk aku bersuka cita bersama dengan teman-temanku. Anda tahu apa jawaban bapaknya? Anakku, sulung, kamu ini selalu bersama-sama dengan aku. Punyaku itu punyamu. Kamu bersama dengan aku, segala milikku itu juga milikmu. Anda lihat, si sulung tidak kenal hati bapaknya yang baik. Dia gak bisa menghargai kebersamaan dengan bapaknya. Kasihnya bapaknya itu dibandingkan dengan pemberian, kenyamanan, sukacita, kesenangan. Coba Anda belajar dari kisah ini, saudara. Seringkali kita kayak si sulung, ya, hanya karena situasi nggak nyaman kita berkata Tuhan nggak mengasihi aku. Hanya karena pencobaan, hanya karena sakit sedikit, karena kesulitan kita berkata Tuhan tinggalkan aku. Dengar baik, Tuhan nggak pernah absen menyertai kita. Anda saja, kita saja yang tidak bisa menghargai kebersamaan dengan Tuhan. Mari ayo belajar seperti Musa. Musa itu sangat menghargai kebersamaan dengan Tuhan, segalanya buat dia. Bagi Musa lebih penting penyertaan Tuhan daripada apa? Daripada segala berkat. Karena saya katakan sama saudara tadi, penyertaan Tuhan dalam musim-musim kehidupan kita itu berkat yang sesungguhnya. Kapan Anda mengalami kasih setia Tuhan? Saya serius tanya sama saudara, dengar baik, saya bertanya sama saudara, kapan Anda merasakan mengalami kasih setia Tuhan? Kapan Anda mengalami pembelaan Tuhan? Bukankah ketika kau merasa sendiri? Ketika semua orang attack sama saudara, ketika semua orang menyerang saudara, ketika saudara merasa sendirian hadapi padang gurun masalahmu, engkau merasakan gini, Tuhan di sampingmu, Tuhan membela hidupmu, Tuhan menolong saudara. Bukankah engkau merasakan penyertaan berharga itu pada waktu menghadapi padang gurun? Kapan saudara merasakan pengalaman mengenal dia, mengalami pribadinya? Pada waktu kita hadapi masalah. Makanya dengar baik, penyertaan Tuhan itu segalanya buat kita. Jangan bandingkan kasih Tuhan dengan persoalan. Lalu Anda berkata Tuhan gak ada bersama dengan saya. Saudara, penyertaan Tuhan itu dirasa gak dirasa, Anda yakin gak yakin dia ada kok bersama dengan saudara. Ya, makanya ini peristiwa yang penting untuk kita belajar pagi ini. Si sulung itu kelihatan aslinya ternyata. Gak kenal hati bapaknya. Ya, dia gak ngalami hati bapaknya, padahal bapaknya bersama dia. Punyaku punyamu, tinggal ngambil kok. Makanya kita belajar dari kisah ini, saudara ya. Pentingnya namanya penyertaan Tuhan. Nah, ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan segalanya buat kita, ya dalam menyertai dalam rumah tangga kita, ekonomi kita, masa depan, langkah-langkah kita, pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar Tuhan menyertai kita. Karena tadi kita baca ayat 16 dalam Quran 33, penyertaan Tuhan membuat kehidupan kita berbeda.
rumah tangga kita jadi berbeda, masa depan kita jadi berbeda, bahkan segala yang dikerjakan tangan saudara itu berbeda. Kalau disertai Tuhan itu ada berkat. Anda mesti bisa bedakan loh, penyertaan ini penting segalanya. Sudahlah, kita sepakat kita butuh penyertaan Tuhan. Jangan penyertaan dibandingkan dengan berkat. Banyak orang yang dikejar berkatnya kan, kayak anak kecil. Kalau Anda yang dikejar berkatnya, lebih penting berkat daripada penyertaan, nanti Anda gagal kayak orang Israel. Kayak anak saya tadi, kangen sih sama papa, tapi begitu dipeluk papanya sibuk sama mainannya. Di sini kita tahu fokusnya buat anak yang penting kan oleh-olehnya, berkatnya, hadiahnya, itu kan kita. Tapi saya ingin kita kembali kepada posisi yang benar. Bukan berkatnya yang penting, ya. Bukan pertolongannya yang penting, penyertaannya. Berkat sesungguhnya itu penyertaan Tuhan kok. Makanya Musa berkata, tidak apa-apa, lebih baik di padang gurun, tapi yang penting bersama dengan Tuhan. Sadhu Sudar Singh itu pernah berkata, saya rela masuk neraka asal bersama dengan Yesus. Karena dia berkata, neraka kalau ada Yesus berubah jadi sorga. Iya kan? Padang gurun pun akan berubah menjadi taman yang berbunga, tempat bermata air kalau ada Tuhan. Terbukti gunung batu yang paling keras itu memancarkan mata air, kasih minum 3 juta orang. Kita butuh penyertaan Tuhan. Pertanyaannya kembali, bagaimana caranya kita mengalami yang namanya penyertaan Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan menyertai kita? Sebelum saya jawab, saya jelaskan bagaimana pendeta supaya Tuhan bisa menyertai rumah tangga saya. Bagaimana supaya Tuhan bisa menyertai masa depan anak-anak saya. Bahkan masalah yang saya hadapi disertai Tuhan, itu akan beres. Tapi bagaimana caranya disertai? Tuhan ada bersama dengan kita. Bagaimana caranya? Sebelum saya jawab, saya sodorkan pertanyaan ini kepada saudara. Rahasia kunci penyertaan itu di sini. Sudahkah saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu? Sudahkah menerima Yesus sebagai Juru Selamat? Masih ingatkah saudara ketika saudara pertama kali bertobat, ketika saudara pertama kali ambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, Anda akan berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Darahmu mengampuni dosaku. Masuklah Tuhan dalam kehidupanku. Masuklah Tuhan dalam hatiku. Saya kasih tahu sama saudara, begitu Anda buka hati, terima Yesus, mengundang Yesus tinggal dalam hidupmu, sejak hari itu, sejak saat itu, sejak detik itulah Tuhan menyertai saudara dari dulu sampai sekarang ini. Katakan amin. Siapa yang memahami firman Allah katakan haleluya. Sejak saudara undang Yesus tinggal dalam hidupmu berapa puluh tahun yang lalu atau berapa lama yang lalu, sejak itulah Dia bersama hidupmu, menyertai saudara sampai hari ini. Kita ada hari ini, itu rahasianya, karena kebersamaan Tuhan menyertai kita. Kita melewati pandemi 2,5 tahun lebih yang berat, goncangan yang luar biasa. Mungkin ada di antara saudara sempat terinfeksi oleh virus corona ini, tapi Anda ada hari ini, itu karena Yesus yang tinggal dalam hidupmu. Tetap terpelihara. Kita bisa melewati situasi padang gurun yang berat. Makanya saya katakan, kapan kita merasakan pembelaannya? Waktu kita mengalami kesulitan. Kapan kita mengalami kesetiaannya? Ketika kita merasa sendiri gak ada mampu, tapi Tuhan bela saudara. Di sini kita berkata, Engkau setia Tuhan, Engkau pembela penolongku Tuhan. Ada banyak peristiwa yang kita sudah alami. Saya percaya ketika saya melepaskan pengajaran firman Allah ini, Anda mungkin berkali-kali berkata amin, 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 amin. Karena engkau mengalami kasih setia pembelaan. Engkau merasakan memang betul Pak Pendeta, penyertaan Tuhan itu segalanya dalam setiap kesulitan. Kalau engkau tetap tenang, engkau tetap melihat ada penyertaan Tuhan, bahwa ya dan amin, Dia Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita. Coba saya tunjukkan ayat ini sama saudara. Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Saya baca saudara ya. Perhatikan ayat ini. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Perhatikan,
dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi Alkitab katakan kamu mengenal dia, ya, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini Alkitab katakan. Kristus begitu naik ke sorga, dia kirimkan penolong yang lain, itu Roh Kudusnya tinggal dalam hidup kita. Untuk apa yang tinggal dalam kita? Menyertai kamu. Injil Matius 28, sampai kesudahan zaman. Menyertai kamu sampai akhir dunia ini, boom, selesai. Dia gak pernah tinggalkan kita. Bahkan Ibrani 13 ayat 5b katakan. Saya ingin kita sama-sama baca ini ayat. Kelihatan saudara ya, Ibrani pasal 13, ini ayat yang ke-5b. A-nya enggak saya catat, yang B. Mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Terima ayat ini, janji ini, firman Allah ini sebagai satu kebenaran. Bahwa Tuhan berkata begini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi sebetulnya sejak saudara percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia tinggal dalam hidupmu. Saudara nggak minta sekalipun, rasa nggak merasa, Yesus nggak pernah tinggalkan saudara, dia menyertai saudara. Ini kebenaran gitu. Ini kebenaran loh saudara. Terima, saya ulang, ini sebagai satu kebenaran. Dia menyertai kita dan tak pernah absen, tak pernah tinggalkan kita. Anda soal penyertaannya, Anda nggak usah kayak makan nasi goreng. Wah ini rasanya kurang asin. Wah ini rasanya kepedesan. Nggak usah dirasa-rasa kayak makan nasi goreng. Ikut Yesus, beriman kepada Yesus, percaya akan penyertaannya. Itu bukan kayak orang makan nasi goreng, mesti dirasa-rasa. Anda nggak rasa merinding pun saudara ya, dia beserta dengan kita. Nggak nunggu merasa, aku nggak rasa itu. Anda rasa nggak merasa, dia ada bersama saudara. Jadi kalau pagi ini engkau sedang dalam situasi padang gurun, engkau dalam kesulitan, engkau menghadapi masalah yang berat, saya mau katakan sama saudara, dia tidak tinggalkan saudara. Jangan-jangan justru dia sedang menggendong saudara. Karena Alkitab berjanji, sampai putih rambutmu aku menggendong kamu. Sampai putih rambut kita gak berdaya, sampai masa tua dia menyertai kita. Saya kalau ingat janji ini membuat saya semakin mencintai Tuhan. Sampai putih rambutku sampai hari tua, mungkin jalan gak bisa tegak lagi, Alkitab katakan dia tetap menyertai kita. Bahkan sampai kita gak berdaya, dia malah menggendong kita. Kekuatan kita itu Tuhan. Makanya Musa berkata, penyertaan Tuhan itu segalanya buat kita. Ketika ada dalam kesulitan, engkau butuh penyertaannya. Makanya saya mau katakan begini, kita tidak perlu ragu akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, penyertaan Tuhan itulah membuat bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Karena penyertaan, karena kebersamaan Tuhan di situ. Lewat tiang awan, tiang api Tuhan sertai mereka. Gunung batu yang keras, keluar air, gak ada air. Gunung batu Tuhan bisa keluarkan air. Itu tanda penyertaannya. Makanya saya katakan penyertaan Tuhan itulah berkat yang sesungguhnya. Makanya lebih penting penyertaan daripada berkat. Anda jangan kayak anak kecil seperti anak saya tadi, lebih mementingkan berkat oleh-olehnya, tangannya, buah tangannya. Padahal yang kita perlukan itu kehadiran seorang papa itu penting buat keluarga kan. Kehadiran Tuhan itu segalanya buat kita. Ya. Tetapi mari kita lihat, tetapi mengapa? Ini berkali-kali saya sampaikan sama saudara. Tapi aneh ya, saya juga gak habis pikir. Tetapi mengapa Israel mereka ini gagal memasuki tanah Kanaan? Saya ingin kita baca sedikit ini ayat 1 Korintus pasal 10 saudara ya. Ayat yang ke-11, saya baca dengan cepat ya. Semuanya ini telah menimpa Israel sebagai contoh kegagalan mereka, dan dituliskan untuk menjadi peringatan, warning bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Saya cuma kasih angkat sedikit sama saudara, ingat yang terjadi sama umat Israel, gagal masuk tanah Kanaan, gagal mengalami berkat itu kenapa? Karena ngomel.
Fokusnya kepada janji berkat, bukan fokus kepada kehadiran penyertaan Tuhan. Lebih penting kehadiran daripada berkat yang di depan atau berkat yang sekarang. Kehadirannya segalanya. Nah, saya cepat saudara, tahukah saudara mengapa Tuhan itu sampai menyertai umat Israel di padang gurun, ya, menyertai mereka dan tidak pernah meninggalkan mereka. Padang gurun yang panas di siang hari, dingin pada waktu malam hari, Tuhan tidak pernah absen sekalipun. Dia nggak pernah biarkan umatnya, selalu menyertai. Kenapa Tuhan nggak tinggalkan dan selalu menyertai mereka? Dan ini berlaku buat kita di akhir zaman. Kenapa sih Tuhan kok menyertai kita? Saya yakin ketika saya tanya, Bapak Ibu Saudara, apakah merasakan penyertaan Tuhan? Saya yakin jawaban Anda pasti amin. Saya rindu mendengar testimoni kesaksian saudara lewat doa pagi ini. Bagaimana penyertaan Tuhan kepada saudara ketika dalam kesulitanmu, ketika engkau sakit. Seperti saya cerita beberapa hari yang lalu, saya suka cita mendengar kesaksian sharing daripada Bapak Johannes Tanijoyo, mengatakan ketika dia seliut-seliut 12 sering kita akan ikut ibadah doa pagi. Itu kesaksian. Saya ingin mendengar seperti itu. Makin segar, masih makin kuat gitu ya. Merasakan bedanya. Itu bentuk penyertaan Tuhan loh. Saya mau tanya kepada Anda yang lain, bagaimana yang Anda rasakan dengan namanya penyertaannya? Bedanya seperti apa? Saya ingin mendengar kesaksian testimoni saudara. Itu ada ya nomor WA yang ada. Itu hanya untuk chatting. Coba Anda testimoni bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan. Bukan hanya sakitmu ditolong, bukan hanya dikasih kekuatan kesehatan, mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga dipulihkan, tadinya kacau. Saya yakin ada banyak juga ketika saya menyampaikan firman tentang rumah tangga kepada saudara, itu banyak rumah tangga dipulihkan. Itu bentuk kebersamaan penyertaannya sama saudara. Saya pengen dengar tuh kesaksian. Pasti banyak lah yang mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa sih Tuhan menyertai kita? Coba baca ayat ini. Saya baca sedikit ayat ini dengan cepat saudara ya. Dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka. Bilang sama-sama saya, menuntun mereka. Dan seterusnya. Supaya waktu tidak habis saudara ya. Tidak selesai, jangan sampai khotbah belum selesai udah habis waktu. Perhatikan, kenapa Tuhan menyertai mereka, tidak pernah tinggalkan. Rahasia ini, sebab Tuhan ingin menuntun mereka, Tuhan ingin memimpin mereka. Saya ingin pagi ini kita menemukan sesuatu dari rahasia pewahyuan firman Allah ini. Kenapa sih Tuhan sertai saudara? Dalam kesulitan ditolong, dalam kesulitan diberi jalan keluar. Ada melihat Tuhan bersama dengan aku. Puji Tuhan, haleluya. Anda melihat Tuhan selalu bersama backup hidupmu. Untuk apa dia sertai saudara? Untuk apa dia backup saudara? Untuk apa dalam kesulitan, kesusahan hidupmu dia selalu bersama-sama dukung support saudara? Untuk apa? Tujuannya ini, dia mau menuntun saudara. Ini keinginannya Tuhan. Ini kerinduannya yang saudara mesti tangkap. Jangan saudara hanya mau Tuhan menangkap kerinduanmu, keinginanmu. Dengar baik, ini kerinduan Tuhan. Dia mau tuntun hidup kita hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun demi tahun. Dia ingin menuntun kita. Makanya saya kunci dengan kata ini saudara ya. Kita harus bertumbuh ya, dari disertai Tuhan menjadi dipimpin oleh Tuhan. Israel itu disertai Tuhan di padang gurun, gagal masuk tanah Kanaan. Kenapa? Tidak mau dipimpin, nggak mau nurut. Kita nggak cukup waktu. Di ayat-ayat bilangan pasal 14, Tuhan suruh mereka maju, mereka menolak, tidak mau maju. Tuhan berkata, jangan maju lawan Amalek. Mereka malah maju, ngotot maju. Konyol ya, ironis loh Israel ini. Suruh maju, menolak, nggak mau maju. Tuhan katakan, jangan maju, kamu nanti mati kalah. Malah maju menyerang. Aneh kan Israel ini. Itu artinya apa? Nggak mau dipimpin, nggak punya ketaatan. Tujuan penyertaan Tuhan, sakit disembuhkan, jalannya buntu dibuka jalan, usaha dari perintis kecil diberkati jadi besar. Tahukah saudara, kenapa Tuhan sertai saudara kayak begitu? Tuhan mau Anda itu taat kepada tuntunannya. Yang bikin Israel gagal di tengah jalan itu apa? Tidak taat. Apapun yang kita lakukan, tidak ada ketaatan, gugur sia-sia. Saya berdoa pagi ini,
Anda makin bertumbuh dari disertai Tuhan, indah segalanya luar biasa buat kita. Menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang mau dipimpin sama Tuhan. Sampai kita mengalami paripurna yang namanya Kanaan, itu bagian dari kehidupan kita. Miliki ketaatan, mau dipimpin. Tujuan penyertaan adalah Tuhan mau tuntun kita dari satu ketaatan kepada ketaatan. Mari kita akan sama-sama berdoa.